Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Fadila Fajrianti dengan NIM 220103111075 dari kelas PKMID. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dan KTSP. Dalam KTSP itu dimulai pada tahun 2006 dan digantikan oleh kurikulum 2013. Pada KTSP, setiap mata pelajaran yang dirancang ini berdiri sendiri dan mempunyai kompetensi dasar yang sendiri juga. Pada KTSP juga dilakukan penilaian secara pengetahuan saja. Mata pelajaran yang harus dikuasai pada kurikulum KTSP ini ada 11 mata pelajaran. Pada KTSP, tematik yang diterapkan pada kelas 1 sampai kelas 3 saja. Setiap materi pelajaran yang diajarkan secara terpisah, dan pendekatan yang diajarkan kepada siswanya ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pada KTSP, mata pelajaran Bahasa Indonesia sejajar dengan mata pelajaran yang lain. Maksudnya di sini mata pelajaran Bahasa Indonesia hanya digunakan untuk pengetahuan para siswa saja. Penilaian pada kurikulum KTSP ini lebih dominan pada aspek pengetahuannya saja. KTSP memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum mereka sendiri dan menilai siswa. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai metode dan sekolah dapat menentukan cara sendiri untuk mengukur prestasi siswa. Pada KTSP, pembelajaran tematik dilakukan pada kelas 1 sampai kelas 3 SD saja. Pada kurikulum 2013 ini diperkenalkan sebagai kurikulum nasional pada tahun 2013 dan masih digunakan sebagai kerangka kurikulum pada saat ini. Pada kurikulum 2013 ini, semua mata pelajaran diajarkan dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini, siswa diajak untuk mengamati terlebih dahulu, kemudian menalar, bertanya, dan melakukan percobaan dan melakukan kesimpulan. Mata pelajaran yang harus dikuasai oleh pembelajaran tematik ini ada 6 mata pelajaran. Setiap pelajaran yang terkait dan saling mendukung semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada kurikulum 2013, mata pelajaran Bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai alat komunikasi dan pengetahuan. Tematik pada kurikulum 2013 ini diterapkan pada kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sistem penilaian pada kurikulum ini dilakukan secara otentik dengan mengukur sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Berbagai macam materi pembelajaran yang diajarkan terkait dan terpadu antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua itu ada kurikulum 2013, tekanan pembelajaran tematik yang berorientasi pada siswa. Maksudnya di sini pada pembelajaran tematik ini pembelajaran yang menuntut para siswa untuk aktif dalam sebuah pembelajaran. Siswa ini disuruh menekankan keterlibatannya dalam sebuah pembelajaran, mencari pengalaman tersendiri, dan terlatih untuk menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang telah dipelajarinya. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang telah dipelajarinya dan menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lainnya sesuai dengan pemahamannya. Pada kurikulum 2013, pembelajaran tematik berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan para siswa. Dan yang ketiga, contoh nyata sintaks. Contoh nyata sintaks pembelajaran ini inquiry learning. Pada inquiry learning melibatkan para siswa untuk secara aktif berpartisipasi dalam sebuah proses pembelajaran. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap orientasi ini guru memberikan suasana yang kondusif dan menciptakan suasana yang menyenangkan agar siswa lebih santai dan lebih semangat belajarnya. Pada orientasi ini guru memberikan penjelasan materi apa yang akan dipelajarinya, tujuan apa yang akan dicapai, dan menyiapkan siswa untuk melakukan pembelajaran inquiry learning. Yang kedua, dengan merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk mencari sebuah permasalahan. Biasanya guru memberikan sebuah teka-teki atau pertanyaan, atau memberikan sebuah tayangan PowerPoint, atau melakukan pengamatan pada sekitar lingkungan sekitar. Pada tahap ketiga, merumuskan hipotesis. Siswa dilatih untuk membuat hipotesis atau jawaban sementara. Pada merumuskan hipotesis ini bersifat sementara atau dugaan dan belum tentu benar. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Siswa disuruh melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Dengan mengumpulkan berbagai informasi akan mengembangkan kemampuan intelektual siswa. Karena pada tahap ini dilatih siswa untuk menggunakan seluruh potensi cara berpikirnya masing-masing. Dan yang kelima ada menguji hipotesis. Pada langkah ini merupakan langkah yang menguji kemampuan rasional para siswa, di mana membandingkan data yang telah ditemukan dengan hipotesis yang telah dibuatnya tadi. Kemudian yang keenam, merumuskan kesimpulan. Pada tahap ini itu siswa disuruh untuk mendeskripsikan hasil temuannya yang telah dicari tadi dan
menjelaskan di depan kelas.